Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Siti Maesaroh, usia 29 tahun, berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai wanita yang rajin, pendiam, dan sangat mencintai keluarganya. Sejak usia 17 tahun, ia sudah menjadi tulang punggung keluarga, menggantikan peran ayah yang lumpuh akibat kecelakaan kerja di proyek bangunan. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai buruh tani dan tukang cuci panggilan, Siti akhirnya nekat mendaftar sebagai TKW ke Timur Tengah. Ia tahu risikonya besar, tapi pilihan di kampung terlalu sempit. Ibu sakit-sakitan, adik belum selesai sekolah, dan rumahnya mulai lapuk dimakan waktu. Tahun 2022, ia diterima bekerja di Arab Saudi, di rumah seorang pria parubaya bernama Syekh Khalid Al-Hamidi, seorang pengusaha kaya pemilik peternakan unta dan sawah kurma. Istrinya ada dua, tapi Siti ditempatkan di rumah khusus yang lebih tenang, tempat Syekh Khalid biasa beristirahat sendirian dari hiruk-pikuk keluarganya. Di awal, semua berjalan wajar. Siti bekerja dari pagi sampai malam, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan sesekali menyiapkan teh atau makanan ringan. Ia dibayar lumayan, dan setiap bulan mengirim uang ke kampung, namun perlahan, suasana berubah. Syekh Khalid mulai memperlakukannya berbeda. Ia lebih sering bicara lembut, membelikan pakaian baru, bahkan sempat memuji wajah Siti yang anggun seperti rembulan gurun. Siti hanya tertunduk waktu itu, mencoba tak menanggapi lebih jauh, tapi malam demi malam, perlakuan Syekh semakin mencurigakan. Awalnya Siti berpikir itu hanya sikap ramah khas orang Arab, seperti yang dulu dikatakan oleh pihak agensi sebelum ia berangkat. Tapi perlakuan Syekh Khalid semakin menyusup ke dalam batas pribadi. Suatu malam, saat Siti tengah menyetrika di ruang belakang, Syekh Khalid datang diam-diam. Ia membawa sebuah nampan berisi teh dan kurma. "Kamu pasti lelah. Duduklah sebentar, ini untukmu," ujarnya lembut. Siti kaget, tapi tak berani menolak. Ia tahu, majikannya itu adalah orang yang disegani di kota kecil itu. Namun di dalam hatinya, mulai muncul perasaan tidak nyaman. Seminggu setelah itu, Syekh Khalid mulai memberi hadiah-hadiah kecil. Gelang emas, tas tangan bermerek, parfum mahal. Semua itu ia letakkan di atas tempat tidur Siti, tanpa banyak kata. Siti sempat menolak, tapi keesokan harinya, Syekh Khalid datang dan berkata tegas, "Jika kamu tidak mau menerimanya, kamu boleh pulang sekarang. Tapi ingat, uang bulanan keluargamu akan berhenti." Ucapan itu seperti pisau dingin menusuk dada Siti. Ia tahu, adiknya tengah menunggu uang sekolah. Ibunya butuh obat darah tinggi. Dan rumah mereka sedang bocor parah saat musim hujan kemarin. Dengan tangan gemetar, Siti akhirnya menerima hadiah-hadiah itu. Meski hatinya penuh pergolakan, hari-hari berikutnya, Siti makin terperangkap. Syekh Khalid mulai menyentuh tangannya saat mereka bertemu, atau berdiri terlalu dekat saat berbicara. Ia tak lagi menyembunyikan niatnya, dan pada malam Jumat itu, untuk pertama kalinya, Syekh Khalid mengatakan dengan jelas, "Aku ingin kau menjadi milikku. Aku akan berikan semuanya. Kau tak perlu takut pada siapapun. Istriku tak akan tahu." Siti hanya diam. Tapi dalam diamnya, hatinya berteriak, kisah ini akan makin rumit dan emosional. Siti dihadapkan pada pilihan yang membuat moral, cinta, dan beban hidupnya bertabrakan. Pagi itu, Rahmah tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Menyapu, mencuci, menyiapkan sarapan untuk ibu majikannya, lalu menyiram bunga di halaman. Tapi di dalam hatinya, ia sudah tidak sama lagi. Pikirannya masih berputar pada tawaran Tuan Fadel malam sebelumnya. "Bersamaku, hidupmu akan jauh lebih mudah."
Anakmu bisa sekolah, suamimu bisa diobati. Kalimat itu tidak main-main. Rahmah tahu, dalam posisi seperti dirinya, kesempatan seperti itu nyaris mustahil datang dua kali, tapi sekaligus, ia juga tahu, jika ia menerimanya, harga yang harus dibayar bukan sekadar tubuh, tapi martabat dan kesetiaan. Sore harinya, Tuan Fadel kembali mendekat. Kali ini, lebih serius, Rahmah, aku tidak akan memaksa. Tapi aku ingin jujur. Aku sudah lama sendiri. Aku tidak bisa menikah secara resmi denganmu karena statusmu sebagai pekerja migran. Tapi, aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku. Aku akan jaga dirimu. Aku akan bantu keluargamu. Rahmah terdiam. Namun air matanya perlahan jatuh. Tuan, saya punya suami di kampung. Saya tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Tuan Fadel menatapnya, lalu menjawab pelan. Aku tahu. Tapi aku juga tahu, jika kau terus bertahan begini, kau akan kehilangan mereka satu persatu. Kau terlalu kuat untuk terus disakiti oleh keadaan. Aku hanya memberi pilihan. Ucapan itu menampar Rahmah. Bukan karena keras, tapi karena terlalu jujur. Malam harinya, Rahmah melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak pertama kali datang ke Arab Saudi. Ia merekam suara sendiri, mengirim pesan suara untuk suaminya di Indonesia. Mas, kalau aku melakukan sesuatu yang mungkin kau benci, tapi bisa menyelamatkan hidupmu, apa kau akan tetap membenciku? Tidak ada balasan malam itu, namun keputusan Rahmah sudah semakin dekat. Di bagian selanjutnya, Rahmah akan mengambil langkah yang mengubah hidupnya selamanya. Dan publik akhirnya tahu alasan sebenarnya kenapa ia rela melangkah sejauh itu. Bagian 4. Langkah yang tak bisa ditarik KMBALI 3 hari berlalu. Pesan suara Rahmah pada suaminya masih belum dibalas. Ia mencoba menelepon, tapi sambungan selalu mati. Entah karena jaringan di kampungnya yang lemah, atau memang sengaja tidak diangkat. Rahmah tahu, suaminya mungkin mendengar pesannya, dan sedang mencoba mencerna, atau menolak kenyataan. Di hari keempat, Rahmah mengambil keputusan. Ia mengetuk pintu ruang kerja Tuan Fadel, dan dengan suara pelan, ia berkata, "Kalau saya menerima tawaran itu, saya minta satu hal, jangan lupakan keluarga saya di Indonesia." Tuan Fadel menatapnya dalam diam, lalu ia mengangguk dan berkata pelan, "Mulai malam ini, kau bukan hanya pembantu di rumah ini. Kau adalah perempuan yang aku lindungi." Malam itu, Rahmah pindah kamar. Bukan lagi tidur di gudang kecil dekat dapur, tapi di kamar tamu di lantai 2, yang selama ini tak pernah dipakai. Ia menangis sepanjang malam, bukan karena menyesal, tapi karena tahu ia telah melewati batas yang tidak bisa ditarik kembali. Namun benar seperti yang dijanjikan, keesokan harinya, Tuan Fadel mengirim uang sebesar 25 juta rupiah langsung ke rekening suaminya di Indonesia. Disertai pesan singkat, untuk biaya berobat dan sekolah anak Anda. Dari seseorang yang peduli pada istri Anda. Rahmah tahu, hidupnya akan digunjing jika orang-orang tahu, tapi hari itu, untuk pertama kalinya sejak ia tiba di tanah Arab, Rahmah tidur tanpa rasa takut akan besok. Namun, badai sesungguhnya belum dimulai, karena apa yang terjadi setelah itu, justru membuat netizen se-Indonesia geger. Di bagian selanjutnya, identitas Rahmah terbongkar dan kisahnya menyebar luas hingga viral di media sosial. Tapi alasan sejatinya jauh lebih mengejutkan. Bagian 5. Terbongkar. Rahmah Jadil viral sudah hampir 2 bulan sejak Rahmah berpindah kamar dan menjalani hidup sebagai perempuan simpanan Tuan Fadel. Di rumah, ia tak lagi diperlakukan sebagai pembantu. Ia bebas keluar masuk ruangan utama, makan di meja yang sama, bahkan kadang diajak Tuan Fadel menghadiri jamuan makan dengan kolega Arab.
namun Rahma selalu berusaha menjaga jarak jika ada orang lain. Ia tahu, statusnya tidak resmi. Ia bukan istri, bukan pembantu. Ia hanya berada di tengah. Segalanya berubah ketika salah satu tamu keluarga Tuan Fadel diam-diam memotret Rahma saat sedang duduk di ruang tamu mengenakan abaya mahal. Foto itu lalu beredar di grup WhatsApp para keluarga ekspatriat Indonesia di Arab Saudi. Tak butuh waktu lama, foto itu menyebar ke Facebook, lalu ke TikTok, captionnya bernada miring. TKW Indonesia jadi simpanan majikan Arab? Lihat gaya hidupnya sekarang. Komentar netizen pun meledak, malu-maluin Indonesia di luar negeri. Pantas kirim duit banyak, ternyata hasil jual diri. Jangan hakimi dulu, kita nggak tahu dia kenapa. Kalau demi keluarga, apa salah? Di kampung halamannya, kabar itu meledak seperti petasan di tengah malam sepi. Tetangga mulai bergosip. Ibu Rahma sempat jatuh pingsan saat mendengar fitnah yang berkembang. Anak sematawayangnya pun mulai dijauhi teman sekolah. Tapi yang paling mengejutkan, suami Rahma akhirnya membalas pesan suara itu dengan suara lirih. Ia berkata, "Kalau memang ini pilihanmu demi kami, aku tidak akan menghakimi. Tapi aku mohon, jangan lupakan dirimu sendiri." Rahma menangis sejadi-jadinya malam itu. Ia tak menyangka, di tengah badai cibiran, justru orang yang paling berhak marah, memberinya pengertian. Namun di balik semua ini, ada satu rahasia besar yang belum diketahui publik. Sesuatu yang, jika terbongkar, akan membuat orang-orang yang dulu menghina diam tak bisa berkata-kata. Kita akan masuk ke fakta mengejutkan tentang kenapa Rahma benar-benar memilih jadi simpanan. Dan semua orang akan melihat kisah ini dari sisi yang berbeda.